Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman bisa lihat saya pesertanya sudah selesai mengerjakan tes. Ini warna oranye sudah semuanya selesai karena memang saya melibatkan 10 kartu ya. Oke. Dan saya juga me-live-kan ya, teman-teman. Buat yang belum tahu, tadi pagi waktu saya simulasi itu saya nih live simulasi ANBK 2 jam nih ya. Jadi kalau yang mau nonton live-nya silakan boleh ditonton ulang di sini juga kita tanya jawab ya. Sehingga di video ini juga saya berjanji nanti saya buat reviewnya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang review simulasi ANBK hari ke-1, teman-teman. Jadi ini adalah hari ke-1 untuk simulasi ANBK. Kita review ya sesuai yang saya janjikan. Jadi, sebelum ke pembahasan kita review singkat dulu permasalahan apa yang ditemui dan solusinya tentunya ya. Permasalahan pertama adalah awal-awal lambat banget servernya, itu ya solusinya sabar ya, karena baru dibuka mungkin. Kemudian Proktor belum ada hak akses, padahal sudah jam 7.10-an. Solusinya juga sabar, karena ditunggu aja, nanti lama-lama bisa login. Kemudian token rilisnya telat, ya udah sabar juga ya. Kemudian token tidak muncul. Nah, kalau yang tokennya tidak muncul, tapi sekolah lain sudah muncul, silakan teman-teman hapus dan ekstrak ulang Proktor browsernya. Kemudian silakan dibuka ulang tentunya. Kemudian siswa bingung karena sudah selesai tapi ada soal lagi. Nah, karena sebenarnya siswa itu mengerjakan 3 tahapan ya. Jadi ketika tahapan pertama sudah ngeklik selesai tes, itu nanti kita mulai lagi gitu teman-teman. Kemudian terjadi beberapa terlogout sendiri, yaitu gampang tinggal login ulang saja. Kemudian kartu peserta tidak muncul, ya. Ada yang bilang di menu simulasi kartu pesertanya tidak muncul, dialami beberapa sekolah yang paket terutama. Itu belum tahu solusinya. Kemudian username berbeda antara kartu dan aplikasi di Proktor. Jadi di kartu login dengan di aplikasi Proktor itu username-nya ada yang beda untuk peserta yang sama. Nah, ini tidak bisa simulasi ya karena tidak bisa login sih siswanya. Solusinya juga masih belum tahu, kita masih cari tahu. Kemudian cara keluar dari aplikasi juga itu ada yang tanya. Caranya adalah kalau klien tekan Ctrl plus C plus B, kemudian kalau Proktor ya tekan ALT dan F4 saja ya. Kemudian tanda selesai mengerjakan ya, tulisannya ada tulisan tes selesai. Nanti kita review ya, teman-teman. Oke, yang saya lakukan dulu, yang saya lakukan dari awal sampai akhir simulasi. Oke. Yang pertama, ya udah jelas buka petunjuk di web ANBK itu jam 7. Itu sudah ada petunjuknya. Kemudian login ke Proctor Browser menggunakan user di menu simulasi. Kemudian kita klik set di menu status tes, nanti saya tunjukkan videonya. Setelah klik set di menu status tes, kemudian kita menunggu jam 8 sesuai petunjuk di web ANBK, baru klik rilis token, karena rilis tokennya informasinya jam 8 ya, kalau di web ANBK ya. Kemudian mengaktifkan username yang mau login, jadi kalau teman-teman mau login siswanya 1 ya aktifkan 1, login 2 ya aktifkan 2, intinya begitu ya. Kemudian siswa disilakan login ketika token sudah rilis. Nah, kalau tokennya sudah rilis, silakan klien login ya. Kalau melibatkan siswa ya berarti siswanya disuruh login gitu ya. Kemudian siswa mengerjakan 3 tahapan. Ya, ini masalah masalah akan muncul secara situasional. Ada yang terlogout, ada yang statusnya tidak aktif dan lain sebagainya. Itu situasional. Permasalahannya tadi sudah saya jawab solusi-solusinya juga yang saya temui. Kemudian siswa selesai mengerjakan, setelah selesai baru saya mengecek status siswa benar-benar sudah selesai atau belum. Setelah terkonfirmasi selesai, maka saya membuat laporan. Semuanya ada di live video Ngapakpedia yang simulasi itu silakan ditonton saja. Kemudian selesai. Itu saya hari ini melakukannya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat dulu video atau petunjuk di web ANBK seperti ini tanggal 21 Juli. Ini beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, untuk melihat sesuai harinya ya. Jadi, yang diambil dari web ANBK itu petunjuknya terkait ini. ID Proktor dan password itu kita ambil di menu simulasi ya. Jadi kita ambilnya di menu simulasi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, urutan menu yang diklik. Nah, di sini juga sudah jelas masuk ke status tes, mengklik tombol set untuk menyimpan sesi, kemudian klik tombol rilis token. Jadi, kalau kalian ngikutin ini juga sama aja ya. Untuk memunculkan token, baru masuk ke menu kelompok tes,
Nah, dan seterusnya, ya. Kemudian yang penting juga kode tes. Nah, ini. Jadi hari pertama di sini ada H1. Di aplikasi Proktornya juga memang ada 2 hari ya. Jadi ini H1, ini H2 nih. H2 ya. Jadi ANBK untuk simulasi laksanakan 2 hari saja gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah melihat kode tes, misalnya yang mau mulainya besok ya berarti lihat kode tes besok ya. Di kode tes di hari yang saat itu. Kemudian waktu rilis token dan mengerjakannya. Nah ini, Proctor melakukan rilis token kelompok 1 diaktifkan pada pukul 8. Artinya kalau belum jam 8 ya kemungkinan tokennya belum rilis. Jadi jangan rame ya. Bang, belum rilis tokennya, Bang, belum rilis tokennya. Ya dilihat jamnya. Oke? Begitu ya. Kemudian siswa mengerjakan 3 tahapan. Nah ini, subtes pertama adalah latihan, subtes kedua adalah literasi membaca, subtes ketiga adalah survei karakter. Jadi nanti siswa itu ngeklik selesainya itu sebanyak 3 tahapan ya. Setelah selesai tahap pertama nanti kita mulai tahap kedua, selesai tahap kedua kita mulai tahap ketiga, begitu ya. Nanti saya jelaskan tanda selesainya itu seperti apa, oke? Kita review dulu di aplikasi Proctor Browser yang saya lakukan ya. Jadi ini awal-awal seperti ini. Jadi saya buka info di web ANBK untuk melihat ini instruksi ini ya. Nah, jam 7, sedangkan saya buka di jam 7.13 nih. Jamnya kelihatan ya. Jam 7.13 saya melakukan ini. Ke komputer Proctor dan ini sudah ada passwordnya. Kemudian sudah ada username-nya. Ini yang dimasukkan ke aplikasi Proctor dan ini passwordnya. Oke. Kemudian ini saya agak lama karena saya sedang mencatat nih kode servernya saya catat gitu. Kemudian sebentar. Nah, kemudian kita membuka aplikasi Proctornya, tapi sebelum itu saya matikan dulu antivirusnya, ya. Kita matikan dulu antivirus karena itu penting, takutnya Proctor browsernya termakan antivirus. Jadi ini kita matikan dulu antivirusnya. Ya, ini saya jam 7.14 nih, udah mulai proses. Jamnya bisa dilihat teman-teman. Kemudian kita baru ekstrak Proctor browsernya. Jadi beberapa yang bermasalah tidak bisa buka Proctor browser ya karena ini teman-teman ya. Karena memang ada beberapa bagian yang termakan antivirus. Oke, jadi kita buka dan kita mulai jalankan run as administrator ya. Selanjutnya kita tunggu. Nah, ini tunggu terbaca seperti biasa lah ya. Kemudian kita klik run. Nah, di sini kita masukkan ID Proctornya sesuai yang ada di server ya. Dan masalah itu muncul pertama ini teman-teman. Masalah pertama yang muncul adalah yaitu tadi Proctor belum diizinkan. Bentar, saya bersebar. Ini saya salin passwordnya. Masukkan ke sini. Nah, ini dia masalah pertama ya. Hak akses login Anda ditutup. Silakan hubungi helpdesk terkait gitu, teman-teman. Ini pertama langsung saya info di grup kabupaten kita dan memang rata-rata mereka mengalami hal yang sama. Artinya udah sabar, sabar aja. Mungkin di servernya masih pada upacara gitu ya karena hari Senin. Jadi belum dibuka gitu, teman-teman ya. Itu yang di aplikasi di Proctor Browser. Kemudian kita next. Di aplikasi Proctor Browser setelah sukses login. Nah, ini setelah akhirnya di jam setengah 8 nih, ya. Jadi kurang lebih 15 menit setelah saya gagal login, itu 15 menit kemudian baru bisa login, ya. Ini kita lihat lagi petunjuknya. Oke. Jadi saya sudah bisa login, kita ke menu status tes, ya. Kemudian kita tinggal klik set. Nah, ini kodenya sudah hari pertama, ini jam mengerjakannya. Kemudian kita tinggal klik set aja, kita pilih yes. Ya. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita tinggal melihat jam. Di sini kan tokennya itu jam 8 nih, sedangkan ini baru setengah 8. Artinya ya udah di sebelum jam 8 kita cuma ngeklik set token aja, set tes aja. Selanjutnya kita tinggal menunggu sampai jam 8 bisa dilakukan rilis token. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, ini
Setelah jam 8 dan token sudah bisa diklik. Nah, ini ya. Jadi ketika token sudah bisa diklik, itu ada tulisan rilis token, teman-teman. Jadi caranya, silakan teman-teman klik rilis token, udah deh. Kayak gitu doang ya. Ini token yang digunakan untuk siswa login. Gitu, guys. Ya. Jadi selanjutnya ya siswa tinggal mengerjakan tesnya. Ya. Mengaktifkan user siswa. Nah, ini ya ketika token sudah rilis ya. Jadi silakan teman-teman ke menu kelompok tes, pilih status nonaktif, ini dipilih nonaktif, lalu kode tes ini dipilih sesuai harinya. Kalau hari ini ya H1, besok berarti H2 gitu ya. Dan set kelompok 1 karena memang cuma satu sesi ya, semuanya itu masuk ke dalam satu tahap. Ini kelompok 1, kemudian klik apply. Di sini klik apply, nanti nama-nama user yang tidak aktif akan tampil. Dan selanjutnya centang kartu login yang akan digunakan untuk login. Nah, ini dicentang nih. Misalnya mau cuma 1, mau 2, mau 3, silakan dicentang aja user berapa nih. Peserta 1, 2, 3 gitu. Saya di sini menggunakan 10 semuanya ya. Jadi kalau semuanya mau diaktifkan tinggal diklik di sini ya, bisa. Kalian bisa lihat sendiri waktu saya live di YouTube saat simulasi ANBK. Setelah itu klik a second. Setelah memilih pesertanya, kalian klik a second. Selanjutnya anak baru bisa disuruh untuk login ke klien di status tes, di kelompok tes. Gitu ya. Selanjutnya siswa tinggal mengerjakan saja. Nah, selama siswa mengerjakan, kita bisa memantau di menu status peserta nih di sini. Status peserta, ada yang tesnya selesai, ada yang tesnya sedang dikerjakan gitu. Nah, tandanya anak sudah selesai ya ini nih. Status tesnya tulisannya tes selesai. Begitu teman-teman. Oke. Selama perjalanan mengerjakan ya ada sedikit permasalahan-permasalahan yang kita temui. Ya tadi yang saya sebutkan di awal ya, beberapa kendalanya ya. Oke, kemudian jika siswa sudah selesai semua, nah ini tampilan yang siswanya sudah selesai semua, ya, sudah tes selesai begitu. Oke. Kemudian membuat laporan, ini tidak wajib, selama simulasi tidak wajib, tapi kalau nanti pas gladi dan ANPK utama ya dilakukan aja. Di menu laporan pengelolaan, pilih kode tes, pilih tanggalnya, ini hanya untuk contoh saja ya. Ini kan saya ambil gambar tahun lalu, karena yang tadi pagi itu saya nggak ambil screenshot-annya ya. Jadi ini pilih tanggal, lalu apply, kemudian isi proktornya, isi pengawasnya. Nih, lihat. Ini aja 19 Agustus. Ini foto lama, teman-teman. Hanya untuk contoh. Tapi tadi pagi saya melakukan ini juga. Kemudian kita klik cetak, sehingga nanti tersimpan sebagai file. Bukti bahwa kalian sudah mengikuti simulasi. Dan selesai, teman-teman ya. Jadi kesimpulan review simulasi hari pertama itu lancar. Dengan urutan kerja, login ke Proktor sesuai jamnya, kemudian set ke status tes, kemudian menunggu jam token rilis, klik rilis token sesuai jam, aktifkan user klien yang mau login, kemudian klien disilakan login, klien mengerjakan dan dipantau apakah ada masalah atau tidak, kemudian klien selesai mengerjakan ditandai dengan menu kembali ke halaman login. Ini di kliennya, ada tulisan kembali ke halaman login, kemudian membuat laporan dan selesai. Silakan di close aja. Sudah end of slide. Akhirnya memang itu review hari ini untuk ANBK dan saya buka aplikasi Proktor browser saya ini sudah selesai semua ya untuk laporan pengelolaan di sini. Ya, tinggal kode tes. Nah, ini artinya besok juga kita buat hal yang sama. Jadi intinya simulasi 2 hari teman-teman silakan dikerjakan kalau mau 2 hari, kalau mau 1 hari ya terserah kalian lah ya. Saya hanya merekomendasikan tetap 2 hari sesuai kode tes ini. Itu teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iris. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.